Sombong, tengik, kocak, namun sangat menghibur. Mungkin itulah sebagian kata-kata yang paling tepat untuk mendeskripsikan seorang Prince Naseem Hamed. Ia mungkin bukanlah petinju terhebat yang pernah ada, namun namanya terukir rapi di International Boxing Hall of Fame, dan tercatat sebagai salah seorang petinju berpengaruh sepanjang sejarah. Ia adalah petinju pertama yang merubah image serta stigma olahraga tinju, dari olahraga kejam dan beringas, menjadi sebuah pertunjukan seni yang kocak dan indah, yang menghibur siapapun yang menyaksikan pertarungannya. Walau ia juga dianggap sebagai sosok kontroversial karena kerap meneriakkan kalimat takbir baik di awal maupun di akhir pertarungannya, namun hal tersebut tidak mempengaruhi popularitasnya di kalangan pecinta tinju. Bahkan pemerintah kerajaan Inggris, tanpa ragu memberikan gelar kehormatan Member of the Civil Division of the Most Excellent Order of the British Empire atau MBI, kepada petinju keturunan Yaman ini. Bagi Anda yang penasaran dengan perjalanan hidup seorang Prince Naseem Hamed, pada edisi kali ini, PTD Channel akan mengulas secara singkat, profil dan perjalanan hidup sang petinju, mulai dari kelahiran hingga meraih kejayaan di dunia tinju. Naseem Hamed atau biasa dipanggil Nas oleh teman-teman masa kecilnya, lahir pada tanggal 12 Februari tahun 1974, di Sheffield, Inggris. Ia terlahir dari keluarga keturunan Yaman yang berimigrasi di tanah Inggris. Alhasil, Cap sebagai anak imigran begitu melekat pada diri Naseem di masa kecil. Sekedar untuk diketahui bahwa di masa itu, keberadaan warga imigran di tanah Inggris termasuk Sheffield, tidak terlalu disenangi oleh warga Inggris, apalagi imigran yang menganut agama Islam. Mereka dianggap sebagai penumpang gelap di tanah Inggris, karena bertentangan dengan kultur dan historis Britania Raya, yang menganut agama Anglikan. Kondisi inilah yang diyakini menjadi penyebab, mengapa Naseem menjadi seorang pemalu di masa kecilnya. Di balik kepribadiannya yang pemalu, Naseem kecil dikenal bandel dan sulit diatur. Ia sering keluyuran dan berjalan sendirian, jauh meninggalkan kediamannya, hingga lupa jalan pulang. Ia juga sering menghabiskan waktunya, hingga berjam-jam di gym Winkobang, di kota Sheffield, yang hanya berjarak sekitar 100 meter dari toko milik ayahnya, Sal Hamed. Kebetulan gym tersebut dikelola oleh teman ayahnya, yakni Brendan Ingle, salah seorang pelatih tinju di tanah Sheffield. Sadar jika Naseem memiliki bakat tinju, Ingle kemudian menghubungi ayah Naseem, Sal Hamed, dan meminta izin untuk melatih Naseem, sekaligus memperkenalkannya dengan olahraga tinju. Tawaran tersebut mendapat dukungan penuh dari Sal Hamed, karena ia pun menyadari jika anaknya seorang pemberani dan tidak mengenal rasa takut, sehingga ia khawatir jika bakatnya tidak dipoles untuk hal-hal positif, bisa menjadi bumerang di kemudian hari. Awalnya, Ingle merasa kesulitan melatih Naseem, karena Naseem menolak untuk mempelajari semua teknik-teknik dasar tinju, dan ia hanya suka memukul samsak sesuka hatinya. Ia menolak teknik bertahan dengan menggunakan double cover, dan lebih suka melindungi diri dari serangan lawan dengan cara menghindarinya, dengan memanfaatkan footwork dan pergerakan badan bagian atas. Karena Naseem seorang yang keras kepala, Ingle pun terpaksa mengalah dan fokus memoles kekuatan pukulan Naseem, termasuk melakukan serangan balasan mematikan, usai menghindari serangan lawan. Gaya bertarung inilah yang kemudian menjadi ciri khas Naseem sepanjang karir tinju profesionalnya. Setelah merasa yakin dengan kemampuan Naseem, di usia 14 tahun, ia sudah diikutkan Ingle di kompetisi tinju amatir. Selama berkarir di tinju amatir, Naseem mengantongi 67 pertarungan, di mana ia memenangkan hampir seluruh pertarungannya. Pada tanggal 14 Februari tahun 1992, Naseem Hamed melakoni debutnya di tinju profesional di kelas terbang super, di usia 18 tahun. Sebelum laga ini digelar, sang pelatih Brendan Ingle sampai berkeliling kota Sheffield dengan membawa poster Naseem, untuk mempromosikan pertarungan. Sayangnya, promosi yang dilakukan Ingle ini gagal meyakinkan warga Sheffield,
karena saat mereka menginterogasi Nasim yang saat itu turut bersama Ingle, sang petinju terlihat gugup dan cenderung tidak percaya diri. Namun meski gugup ketika diinterogasi warga Sheffield, Nasim tampil begitu percaya diri di laga debutnya ini. Dengan menggunakan kostum bermotif macan tutul, ia berjalan layaknya seorang raja, melompat melewati tali ring bagian atas, dan yang paling utama, ia berhasil mengalahkan lawannya Ricky Beard dengan KO di ronde kedua. Good shot, body shot. And that's all over. Well, delighted young man doing his flip. Esoknya, kemenangan Nasim di laga debutnya tersebut, kemudian menjadi headline berita yang dimuat di koran-koran kota Sheffield. Sejak saat itu, popularitas Nasim semakin meningkat, dan ia menjadi petinju kebanggaan warga Sheffield. Mereka pun tidak mau lagi melewatkan laga-laga Nasim selanjutnya, apalagi saat laga digelar di kota Sheffield, tiket pertarungan sudah ludes terjual jauh sebelum pertarungan. Dan Nasim hanya perlu mempersembahkan beberapa pertarungan untuk menarik dukungan masyarakat Inggris. Gaya bertarungnya yang khas dan unik, wajahnya yang polos dan ganteng khas Timur Tengah, ditambah dengan kejenakaannya di atas ring tinju, telah menjadikan dirinya sebagai rising star yang banyak diidolai warga Inggris. Tak disangka, meningkatnya popularitas Nasim ini ternyata berdampak positif pada image dan perlakuan masyarakat Inggris terhadap warga imigran, terutama imigran keturunan Arab. Mereka tak lagi mendapatkan diskriminasi, dan bahkan ketika bertemu dengan warga lokal, mereka diperlakukan dengan ramah sambil menyebut nama Nasim atau Nas, selaku panggilan khas Nasim Hamed. Setelah melakoni 10 pertarungan dengan kemenangan sempurna plus 9 kemenangan KO di kelas terbang super, Nasim memutuskan naik ke kelas bantam dan berhasil memenangkan gelar juara kelas bantam Eropa, usai menang angka mutlak atas Vincenzo Belcastro, pada tanggal 11 Mei tahun 1994. 120 to 109, all three in favor of the new bantamweight champion of Europe, Prince Naseem Hamed. Setelah itu, Nasim naik kelas lagi ke kelas bantam super, dan berhasil memenangkan gelar WBC Internasional kelas bantam super, usai menang KO di ronde ke-6 atas Freddie Cruz, pada tanggal 12 Oktober tahun 1994. The winner and new WBC International Super Bantamweight Champion, Prince Naseem Hamed. So Naseem the champ. Setelah 5 kali mempertahankan gelar WBC Internasional kelas bantam super, Nasim memutuskan untuk naik ke kelas bulu, dan sukses memenangkan gelar WBO kelas bulu di laga debutnya di kelas tersebut, usai menang TKO di ronde ke-8 atas Steve Robinson, pada tanggal 30 September tahun 1995. Keberhasilan Nasim memenangkan gelar WBO kelas bulu tersebut, membuat popularitasnya melonjak tajam. Namanya, mulai dikenal di seantero jagat, dan pertarungannya, menjadi momen yang paling dinanti-nantikan oleh pecinta tinju di seluruh dunia. Majalah Tinju The Ring, bahkan menyebut jika tiket pertarungan Nasim, sudah di-booking jauh-jauh hari sebelum siapa yang akan menjadi lawan tarungnya diumumkan. Popularitasnya yang semakin melambung ini, kemudian dimanfaatkan oleh Nasim untuk menunjukkan jati dirinya, termasuk keyakinan yang dianutnya. Ia pun tanpa ragu mengucapkan takbir ataupun 2 kalimat syahadat, baik sebelum ataupun setelah bertarung. Champion Prince Naseem Hamed가 마이크 플레이를 하는데요. 이 예멘 언어반인가 이 생각이 됐는데요. 알라 신을 좀 찾는 것 같습니다. Hal ini dilakukan Hamed untuk mengubah image dan pandangan masyarakat Eropa dan dunia tentang Islam,
sekaligus untuk menunjukkan kepada pemerintah Inggris, jika dirinya bersama warga imigran lainnya adalah bagian dari Inggris, bukan penumpang gelap seperti yang diyakini warga Inggris selama ini. Pada tanggal 8 Februari tahun 1997, Nasim berhasil menyandingkan gelar WBO dan IBF kelas bulu, usai menang TKO di ronde ke-8 atas petinju asal Amerika, Tom Johnson. Pada tahun 1998, hanya selang beberapa lama usai menang TKO di ronde ke-7 atas Wilfredo Vazquez, Nasim mendapat undangan dari kerajaan Inggris, dan dianugerahi gelar kehormatan Member of the Civil Division of the Most Excellent Order of the British Empire atau MBI, oleh pemimpin monarki Inggris, Ratu Elizabeth II. Penghargaan ini memiliki arti penting bagi Nasim, termasuk para imigran di tanah Inggris. Penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan pemerintah Inggris akan keberadaan mereka, dan tidak lagi dianggap sebagai penumpang gelap di tanah Britania. Di tahun ini juga, Nasim berseteru dengan pelatih yang telah membesarkan namanya, Brendan Ingle. Ia menyebut jika pelatihnya tersebut seorang Judas dan mata duitan. Namun di kemudian hari, tepatnya pada tahun 2002, Nasim menyadari kekeliruannya dan ia secara terbuka meminta maaf kepada mantan pelatihnya tersebut. Pada tanggal 22 Oktober tahun 1999, Nasim Hamed berhasil memenangkan gelar WBC kelas bulu, berkat kemenangan angka mutlak atas petinju asal Meksiko, Cesar Soto. Gelar ini, melengkapi gelar WBO dan IBF kelas bulu yang telah dimenangkan oleh Nasim sebelumnya. Predikat Nasim sebagai petinju tak terkalahkan, akhirnya sirna setelah ia kalah angka dari petinju asal Meksiko, Marco Antonio Barrera, pada tanggal 7 April tahun 2001. Namun, meski ia kalah angka, Nasim tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menyadari jika kekalahannya ini mungkin sudah takdir darinya. Bagi Nasim, diberikan keberanian oleh Allah hingga membuatnya menjadi seorang petinju hebat sudah cukup, sehingga ia pun harus tetap ridho ketika menderita kekalahan. Usai kekalahannya ini, Nasim masih bertarung sekali, yakni menghadapi Manuel Calvo pada tanggal 18 April tahun 2002, dan berhasil memenangkan gelar IBO kelas bulu, sebuah gelar yang gagal dimenangkannya ketika menghadapi Barrera pada laga sebelumnya. Usai pertarungan tersebut, Nasim memutuskan untuk pensiun di usia 28 tahun, usia yang masih sangat muda tentunya bagi seorang petinju profesional. Banyak pihak tentunya sangat menyesalkan keputusan Nasim ini, dan membujuknya untuk menarik kembali keputusannya. Namun, Nasim tetap ngotot pada keputusannya. Nasim secara total mengantongi 37 pertarungan di tinju profesional, dengan 36 kemenangan plus 31 kemenangan KO, dan hanya sekali menderita kekalahan. Gaya bertarung Nasim yang khas, menjadikan dirinya sebagai salah seorang petinju berpengaruh di dunia. Namanya pun kemudian dimasukkan dalam Boxing Hall of Fame pada tahun 2015, hingga membuat dirinya sejajar dengan para legenda tinju ternama, sekaliber Muhammad Ali, Mike Tyson, hingga legenda tinju terbaik dunia lainnya. Demikianlah profil singkat seorang Nasim Hamed, petinju Inggris keturunan Yaman, yang sukses mengguncang dunia tinju.